Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang hasil drawing atau undian untuk fase grup cabang sepak bola putra SEA Games tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Kamboja. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Coach Indra Safri telah memanggil total 36 pemain sebelumnya untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U22 dalam rangka persiapan untuk bermain di SEA Games. Selain itu juga, kabar terakhir yang saya terima bahwa hari ini ada 3 pemain tambahan yang gabung ke TC. 3 pemain yang sebelumnya menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20, yakni Hoki Caraka, Made Tito, dan juga Dava Fasha. Dan juga selain itu, yang saya dapat infonya bahwa akan ada tambahan 4 pemain lagi dari skuad Timnas Indonesia U20 yang gabung ke TC. Tentu nantinya Coach Indra Safri akan memilih total 20 pemain yang akan dia bawa ke Kamboja. Nah, yang menarik kan yang kita tunggu, Indonesia akan berada di grup mana dan juga satu grup dengan negara mana saja. Nah, ini baru saja nih teman-teman saya terima beritanya dan ya saya yakin kalian juga sudah membaca ya beritanya ya bahwa Indonesia tergabung di grup A. Dan memang sih di atas kertas kita mendapatkan grup yang mudah nih karena di grup A ini Indonesia satu grup dengan tim tuan rumah Kamboja, dengan Filipina, dengan Timor Leste, dan juga dengan Myanmar. Artinya di atas kertas, ya ini tentu adalah grup yang mudah lah bagi Timnas Indonesia U22. Tetapi kan sepak bola itu bukan berbicara di atas kertas. Sepak bola itu berbicara permainan di atas lapangan. Jadi walaupun di atas kertas ini tampak adalah grup yang mudah, tetapi bukan berarti Timnas Indonesia U22 ini akan lolos dengan begitu mudah. Enggak, tetap mereka perlu berjuang. Apalagi teman-teman, ini juga kan adalah tim yang baru. Ini bukan Timnas Indonesia U20. Bukan. Ini adalah Timnas Indonesia U22 yang baru saja nih Coach Indra Safri beberapa waktu yang lalu mengumpulkan total sekarang kan menjadi 39 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Artinya para pemain ini harus bisa berlatih secara keras dan juga tentunya memahami strategi dari Coach Indra Safri. Yang kita tahu lah gak perlu diragukan lagi. Kenapa saya katakan gak perlu diragukan lagi? Karena sebelumnya kita tahu Coach Indra Safri pernah membawa Timnas Indonesia U19 menjadi juara di Piala AFF U19. Selain itu juga bisa membawa Timnas Indonesia U23 ya pada saat itu, U22 ya pada saat itu pada tahun 2019 lolos ke final dari SEA Games tahun 2019. Tetapi memang kita kalah lawan Vietnam. Namun pada saat itu di SEA Games tahun 2019 yang ketika itu diselenggarakan di Manila, Timnas Indonesia itu cuma kalah 2 kali loh. Dua kali itu lawannya Vietnam. Sekali di fase grup dan sekali lagi kalah di final. Artinya ya sebetulnya ketika dilatih oleh Coach Indra Safri ya nggak mengecewakan juga. Ya teman-temannya tinggal ya bagaimana nih. Nanti kalau lolos ke final lagi bisa atau nggak menjadi juara. Artinya ya tentu harus ada persiapan secara psikologis juga. Apalagi seperti yang tadi saya katakan, ini kan kumpulan pemain-pemain yang baru digabungkan nih menjadi satu tim ya. Artinya chemistry mereka harus bisa segera terbentuk. Tentu selain juga adanya pemusatan latihan, perlu juga nanti ada friendly match ya atau pertandingan persahabatan yang memang saya mengikuti perkembangan beritanya akan adalah 2-3 pertandingan persahabatan sebelum Timnas Indonesia U22 ini bermain di SEA Games tahun 2023. Tetapi kan selain itu kita juga perlu cermati bahwa Coach Indra Safri ini menginginkan nanti pemain yang dia panggil untuk bermain di SEA Games punya kemampuan untuk bermain di lebih dari satu posisi. Untuk apa itu sebetulnya? Bukan saja dia mengantisipasi jika ada pemain yang cedera, tetapi juga agar pemain tersebut bisa fleksibel dalam pergerakan. Jadi jika teman-teman ingat, permainan yang biasa diinginkan oleh Coach Indra Safri adalah permainan ball possession. Untuk memainkan ball possession tersebut, tentu para pemain harus bisa mobile dalam pergerakan. Untuk bisa mobile dalam pergerakan artinya para pemain perlu beradaptasi untuk bermain di posisi yang berbeda. Nah, sehingga ketika dalam permainan mereka merancang sebuah serangan, ya serangan itu tidak dengan mudah bisa diputus oleh para pemain tim lawan. Artinya nih Coach Indra Safri sekarang ingin coba untuk menerapkan kembali filosofi ball possession yang sebetulnya nggak salah juga. Cuma perlu juga striker yang tajam. Nah, kalau kita melihat dari pemain-pemain yang dipanggil ke TC ini, ya ada nama Ramadan Sananta, kemudian Hoki Caraka yang baru saja gabung kan. Ya antara satu pemain inilah yang akan diproyeksikan menjadi striker, karena biasanya kan Coach Indra Safri ini kan memakai formasi 4-3-3, kecuali nanti dia rubah ya formasinya menjadi 4-4-2 walaupun kemungkinannya kecil. Tapi kita tunggu saja. Selain itu di pertahanan ada Rizky Ridho,
ada juga Rio Fahmi. Di penjaga gawang ada Adi Satrio, ada juga Hernando Ari. Di tengah ada Witan Sulaiman ya. Witan Sulaiman kayaknya akan bermain di depan ya. Jadi ya memang nih pemain-pemain yang sekarang dikumpulkan ini harus bisa membentuk chemistry mereka dan tentu harus bisa memahami strategi dari Coach Indra Safri. Yang feeling saya nih Coach Indra Safri akan meminta para pemain untuk lebih fokus bagaimana caranya bisa memproteksi bola dengan baik. Jadi gak gampang kehilangan penguasaan bola. Jadi ketika juga memberikan passing ya seperti yang kita tahu permainan dari Coach Indra Safri itu menginginkan para pemain memberikan passing ke pemain paling dekat. Nah saya harapkan filosofi itu bisa kembali diterapkan di Timnas Indonesia U22. Dan di SEA Games yang lalu, tahun lalu, ketika itu Indonesia lolos sampai semifinal, tapi kalah lawan Thailand ya. Saya ingat tuh kalau nggak salah tuh di babak perpanjangan waktu. Pada saat itu pelatihnya adalah Coach Sintayong. Sudah lama loh, Timnas Indonesia nggak dapat medali emas di SEA Games. Tahu nggak kapan terakhir? Terakhir itu tahun 1991, sudah lebih dari 30 tahun. Mungkin sebagian dari kalian yang mendengarkan saya ini juga gak nonton pertandingan tersebut kan, tetapi saya nonton pertandingan tersebut. Ya itu adalah generasi yang berbeda kan. Nah sekarang nih generasi yang baru ini ya perlu lagi mereka mencapai target yang telah diberikan, yaitu mendapatkan medali emas. Dan kalau kita kembali berbicara tentang kekuatan di grup A ini ya, ini adalah grup yang memang seperti yang tadi saya katakan di atas kertas ini mudah, tetapi para pemain harus bisa cepat membentuk chemistry mereka. Karena mereka akan melawan juga tim tuan rumah. Kamboja gak akan gampang kalau yang namanya lawan tim tuan rumah. Selain itu ada juga Timor Leste yang kita tahu juga ya, sebelumnya pernah juga kita lawan ya, walaupun kita menang tapi sering menyulitkan kita juga. Ada Myanmar yang biasanya bermain agresif. Ada Filipina yang kita tahu tim kuda hitam. Jadi walaupun ini di atas kertas mudah, tapi ya saya pikir para pemain harus benar-benar serius. Dan yang saya ingin menunggu apakah pemain yang bermain di luar negeri bisa gabung atau tidak ke Timnas Indonesia U22 ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Coach Indra Safri juga kan sebetulnya memanggil Elkan Bagot dan juga Pratama Arhan. Walaupun kita tahu bahwa event SEA Games tidak masuk dalam kalender FIFA. Tetapi bisa juga nanti ketika Timnas Indonesia U22 ini lolos ke babak semifinal, ya mungkin dua pemain yang bermain di luar negeri ini juga bisa gabung untuk bermain di babak semifinal. Tetapi ya tentu Coach Indra Safri juga harus memperhitungkan jumlah pemain yang nanti dia bawa. Karena kan setahu saya Coach Indra Safri ini akan membawa 20 pemain. Artinya jika dia ingin menunggu dua pemain yang bermain di luar, ya hanya membawa 18 pemain. Ya kita tunggu saja nanti keputusan dari Coach Indra Safri. Dan juga kalau kita melihat dari materi pemain ini teman-teman, ini adalah pemain-pemain yang sebetulnya juga punya menit bermain yang cukup banyak ya di Liga 1, dan juga beberapa pemain yang sebetulnya sebelumnya atau ya sekarang juga sudah menjadi bagian dari Timnas Indonesia Senior. Jadi ya seharusnya dari segi pengalaman ya ini adalah materi pemain yang mumpuni ya. Tinggal bagaimana nanti kekuatan mental mereka itu juga sangat penting teman-teman, karena ini SEA Games dan masalah kita di SEA Games sama seperti di Piala AFF, bisa masuk ke final beberapa kali tetapi sulit sekali untuk mendapatkan medali emas. Ya kita tunggu saja teman-teman perjuangan dari para pemain Timnas Indonesia U22 nanti di SEA Games. Tetapi sebelum itu seperti yang kita pahami akan ada pertandingan-pertandingan persahabatan yang tentu akan saya nonton dan juga saya akan memberikan ulasan saya di channel YouTube Bola Bung Binder. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.